Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kali ini kita telah memasuki minggu ke-6. Sebelumnya kalian sudah melaksanakan kuis di minggu ke-5. Saya kira dari materi ke-1 hingga ke-4 atau minggu pertama hingga minggu ke-4, hasil rata-rata kalian telah menunjukkan bahwasanya sebenarnya kalian telah memahami materi di minggu pertama dan kedua mengenai transportasi pariwisata, dan materi ketiga hingga keempat mengenai kelembagaan yang berhubungan dengan maskapai penerbangan. Materi di minggu pertama dan kedua sebenarnya kalau kita lebih perdalam atau lebih kita ulas sebelumnya, bahwasanya itu berhubungan dengan bahwasanya ketika kita mempunyai atau ingin ke destinasi wisata, kita akan memerlukan yang namanya transportasi. Transportasi ini di dalam industri pariwisata sebenarnya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah fungsinya adalah untuk alat penghubung, dan yang kedua adalah untuk daya tarik wisata. Di materi minggu ketiga dan keempat, saya kira kalian juga sudah atau masih mengingat bahwasanya salah satu moda transportasi itu adalah maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan punya kelembagaan yang memang fungsinya sebenarnya ada pada menjamin keselamatan penumpang atau konsumen, yang kalau kita lebih kulik lebih dalam, sebenarnya maskapai penerbangan ini sangat erat kaitannya dengan keselamatan penumpang. Yang punya tanggung jawab ke situ ya tentu saja penyedia jasa atau memang fisik dari moda transportasi itu sendiri, yaitu maskapai penerbangan, yang di dalam APBB juga punya kelembagaan yang fungsinya adalah untuk menjamin keselamatan penerbangan itu. Fungsi itu diemban atau punya kewajiban dari ICAO yang memang itu langsung di bawah PBB, dan anggotanya adalah negara-negara yang punya atau menyediakan jasa transportasi penerbangan. Yang kedua, tentu saja jasa transportasi penerbangan itu secara bisnis dilakukan oleh maskapai penerbangan yang tergabung di dalam IATA. Nah, materi minggu ke-6 dan minggu ke-7 ini sebenarnya sama tentang reservasi, dan saya sampaikan di minggu ke-6 karena saya ingin di minggu ke-7 hanya diskusi saja, sehingga materi mengenai reservasi ini akan lebih kalian pahami dan akan lebih kalian kuasai ketika memang nantinya kalian akan terjun di industri pariwisata, yang salah satu fungsinya atau pekerjaannya adalah melakukan reservasi di berbagai hal, termasuk salah satunya tentu saja ketika ada wisatawan yang ingin pergi menggunakan moda transportasi penerbangan dan membeli tiket, kalian pasti akan melakukan satu hal, yaitu reservasi. Mengenai reservasi ini sebenarnya kalau kita lihat dari definisi, sebentar, ada sedikit gangguan dalam rekaman. Kalau dilihat dari definisi sendiri, sebenarnya reservasi ini adalah satu sistem yang menyediakan tempat dari maskapai penerbangan untuk calon penumpang dan barang bawaannya, beserta permintaan perpindahan jika ada akan fasilitas-fasilitas tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, secara teknis mungkin kalau kalian nantinya mengetahui tentang reservasi ini, sebenarnya satu sistem ini telah disediakan dalam satu alat yang memang di situ memuat seluruh maskapai penerbangan, sehingga memudahkan untuk sistem reservasi ini. Dan tentu saja maskapai penerbangan yang mampu menjangkau konsumennya lebih dekat, mereka akan mampu menyediakan secara mandiri untuk reservasi online menggunakan alat yang dinamakan teknologi. Seperti halnya ketika memang masuk pada website
maskapai penerbangan, konsumen akan bisa melakukan pemesanan secara mandiri, dan reservasi ini juga bisa difungsikan oleh biro perjalanan wisata yang tergabung dalam asosiasi yang memang sudah memiliki kerjasama dengan salah satu kelembagaan yang menaungi maskapai penerbangan itu, sehingga harga dari tiket atau harga ketika kita menggunakan moda transportasi akan lebih murah dibandingkan dengan penyedia jasa reservasi atau pembelian tiket maskapai penerbangan. Kalau kita lihat tujuannya sendiri dapat dibedakan menjadi dua, yang tentu saja reservasi ini akan mempermudah keduanya. Yang pertama tentu saja mengenai maskapai, dan yang kedua penumpang atau konsumen yang akan menggunakan moda transportasi. Ketika kita melihat tujuan dari segi maskapai, tentu saja dapat dilihat sendiri di layar bahwasanya ketika kita ingin melakukan reservasi dengan adanya penyediaan jasa atau kemudahan bagi penumpang, maka maskapai juga akan memiliki nilai lebih dibandingkan dengan maskapai lainnya. Sehingga ketika kita kaitkan dengan tujuannya, maka yang pertama, reservasi ini dapat dijadikan sebagai alat jual faktor beban maksimal. Yang kedua, tentu saja sebagai sarana untuk meningkatkan produksi, kesederhanaan dan percepatan proses penjualan, dapat mempersiapkan dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada penumpang, dan tentu saja efisiensi maskapai penerbangan. Ketika kita melihat tujuan dari sisi penumpang, maka tentu saja yang pertama adalah dapat mempermudah dalam menyusun dan mempersiapkan rencana perjalanan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian tentang rencana perjalanan, dan tentu saja ketika penumpang atau konsumen menggunakan alat untuk reservasi ini, mereka akan secara mudah atau efisien untuk melakukan perjalanan wisata. Beberapa tipe reservasi yang tentu saja bisa dibedakan menjadi 4, design of the process, manual reservation system, tentu computerized reservation system. Yang keduanya ini merupakan alat yang mempermudah manusia, sehingga dengan adanya reservasi ini akan meminimalkan dampak yang dapat merugikan maskapai penerbangan seperti memang waktu dan tentu saja data-data yang diinput dalam kolom-kolom yang tersedia pada sistem reservasi. Beside of the organization, local reservation, flag counterpoint, central reservation control. Yang tentu saja keempat ini memiliki fungsi masing-masing, sehingga dengan adanya bantuan sistem reservasi ini antara maskapai penerbangan dan konsumen tidak akan memiliki jarak yang jauh, sehingga dengan adanya sistem reservasi ini maskapai penerbangan dapat mendekatkan diri ke konsumen, konsumen dapat secara mudah mengakses bagaimana sebenarnya ketika mereka akan melakukan berpergian menggunakan moda transportasi penerbangan, mereka akan secara mudah atau memang dengan bantuan sistem reservasi ini, wisatawan akan dengan efisien menggunakan teknologi yang ada di genggamannya untuk berpergian ke suatu tempat. Bagaimana sih sebenarnya tugas dari seorang reservasi ini atau penugasan bagian reservasi ini? Yang pertama tentu saja menangani penjual set pada penerbangan termasuk pemesanan dan pembatalannya. Ketika kita akan melakukan pemesanan, tentu saja ketika di suatu saat atau memang di jadwal hari H dalam ketika kita akan melakukan penerbangan ada satu kendala, maka sistem reservasi ini juga punya tugas untuk melakukan pembatalan dengan tentu saja dengan dampak yang saya kira juga dapat merugikan penumpang, karena memang ketika kita bilang konsumen akan membatalkan secara sepihak, maka kalau kita melihat dari hukum jual belinya, maka di situ juga akan menjadi tanggung jawab konsumen, yang kemudian bagaimana sih sebenarnya ketika penumpang atau konsumen ini melakukan pembatalan, sehingga dengan adanya pembatalan ini dampak yang dirasakan
beberapa kali atau memang beberapa waktu yang lalu beberapa maskapai mempunyai satu penawaran yang memang fungsinya ketika dia melakukan atau konsumen melakukan pembatalan pada sistem reservasinya, maka di situ akan ada kemudahan dan tentu saja pengganti berapa persen dari total pembelian yang telah dilakukan oleh konsumen. Yang kedua, tentu saja melaksanakan pengawasan penjualan dengan menghitung penjualan yang akan atau sudah dilakukan sehingga tidak terjadi kelebihan penjualan. Nah, dengan sistem reservasi ini, maka dengan mudah data yang akan data dari konsumen yang telah melakukan pembelian tiket maskapai penerbangan, dan tentu saja ketika memang tiket penerbangan itu tidak memenuhi jumlah penjualan, maka banyak hal yang dapat dilakukan oleh maskapai penerbangan sehingga tujuannya ada untuk menjual atau menyediakan jasa kepada wisatawan dengan penawaran-penawaran yang memang salah satu hal yang dilakukan ketika itu terjadi adalah diskon atau memang menawarkan harga di bawah harga jual sehingga tujuan dari maskapai itu tidak mendapatkan kerugian. Yang ketiga, meneruskan permintaan-permintaan khusus penumpang kepada bagian yang bersangkutan seperti permintaan hotel, kendaraan, makanan khusus selama penerbangan, dan lain-lain. Nah, tentu saja ini tergantung pada sistem reservasi yang telah ada. Ketika memang itu ada permintaan khusus di maskapai penerbangan, tentu saja penawaran yang diberikan juga telah sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada maskapai penerbangan, sehingga permintaan-permintaan itu tidaklah semua dituruti. Yang pasti dengan adanya kolom atau memang cara untuk memberikan layanan kepada konsumen, ini akan menjadi keunggulan maskapai penerbangan. Memberikan laporan penjualan, tentu saja ketika sistem reservasi itu dapat menjadi sebuah alat, maka kemudahan itu juga akan, seperti yang saya telah jelaskan sebelumnya, bahwasanya akan memberikan kemudahan bagi maskapai penerbangan, termasuk memberikan laporan penjualan. Dan yang terakhir, membuat rencana untuk masa yang akan datang dengan memperhatikan penjualan dan analisa pasar dengan tujuan meningkatkan revenue atau pendapatan setinggi mungkin kepada perusahaan. Hal ini berkaitan dengan bahwasanya sistem reservasi ini juga sebagai big data atau data dalam jumlah yang besar. Ketika memang maskapai penerbangan menggunakan sistem reservasi ini, maka salah satu fungsinya adalah mampu melakukan penyimpanan data dalam jumlah besar, yang salah satunya adalah data konsumen yang menggunakan maskapai penerbangan, bagaimana data itu juga dapat menyimpan waktu ketika memang tiket itu laku dalam jumlah banyak, atau jika kita kaitkan dengan hari-hari tertentu, maka hal ini akan menjadi satu buah analisis yang dapat digunakan oleh maskapai penerbangan ketika dia akan menentukan harga. Kode etik reservasi tentu saja hal ini sesuai dengan peraturan maskapai masing-masing, yang yang telah saya rangkum di sini. Salah satunya adalah beberapa kode etik tersebut, diantaranya adalah senantiasa mentaati prosedur reservation yang telah ditentukan, seperti halnya kesesuaian data yang ada pada konsumen dan data yang akan diinputkan pada sistem reservasi. Tidak membuat reservasi yang sama untuk orang yang sama. Tentu saja hal ini berkaitan dengan sistem dan orang yang melakukan input itu sendiri. Ketika memang data yang dimasukkan orang yang sama dan kesediaan atau jumlah kursi dalam maskapai penerbangan itu tidak dapat dimiliki oleh satu orang dengan nama yang sama, dengan identitas yang sama, akan mendapatkan jumlah dua kursi, atau memang bisa sebaliknya satu kursi itu dapat diakses oleh atau dijual kepada dua orang yang sama, sehingga ketika itu terjadi akan menjadi satu kendala yang sangat besar bagi maskapai, bahwasanya pelayanan yang diberikan atau memang sistem yang disediakan berarti tidak akan mendapat respon yang positif kepada konsumen. Yang keempat, pelayanan reservasi grup hendaknya tidak dipisah-pisah menjadi individual booking. Ketika memang jumlah konsumen yang akan melakukan reservasi merupakan jumlah yang besar atau dalam satu kelompok, maka
dengan adanya permintaan seperti ini atau memang reservasi yang dilakukan dalam satu waktu, di situ beberapa konsumen itu yang tergabung dalam satu kelompok akan diberikan kemudahan atau memang sesuai permintaan bahwasanya ketika memang mereka menggunakan transportasi penerbangan itu dengan jadwal yang sama, dengan maskapai yang sama, dan tentu saja dengan tujuan yang sama, maka mereka akan secara otomatis mendapat kursi atau memang jatah sesuai dengan apa yang diinginkan. Dan yang terakhir, ketika terjadi perubahan itinerary, maka pastikan semua space dan supplementary yang tidak diperlukan lagi dibatalkan bersamaan waktu dan berlakunya permintaan yang baru. Tentu saja ini berhubungan ketika ada perubahan jadwal, ada perubahan tujuan, tentu saja sistem reservasi ini akan memberikan layanan, salah satunya ada perubahan data, dan tentu saja ini berhubungan dengan pemilik atau sistem reservasi yang ada di maskapai penerbangan masing-masing, sehingga pasti ada batasan ketika ingin melakukan perubahan tujuan, waktu, dan lain-lain. Data-data reservasi yang memang biasanya diinput oleh operator, salah satu beberapa contohnya adalah maskapai penerbangan yang diinginkan penumpang, jumlah tempat duduk yang dipesan, rute keberangkatan, tanggal dan waktu, kelas pelayanan, nama calon penumpang, nomor telepon yang bisa dihubungi, alamat email, dan tentu saja yang terakhir keterangan tambahan lain yang dianggap perlu. Hal ini sangat menjadi ketelitian orang yang melakukan reservasi, entah itu dari maskapai penerbangan, dari biro perjalanan wisata yang menyediakan sistem reservasi, dan tentu saja ketika melakukan sistem reservasi itu secara mandiri, maka kesesuaian data ini harus secara pribadi atau secara kesesuaian harus disesuaikan dengan informasi yang diinput atau memang kartu tanda pengenal yang memang itu nantinya akan menjadi konsumen atau konsumen itu melakukan pembelian kepada maskapai penerbangan. Data-data reservasi ini pasti menjadi ketelitian yang dapat menjadi faktor penentu ketika konsumen atau penumpang yang ingin menggunakan maskapai penerbangan akan berpergian, sehingga ketika akan melakukan menggunakan moda transportasi penerbangan, maka hal yang harus dilakukan adalah menyesuaikan data yang diinput dalam sistem reservasi. Entah itu sistem reservasi itu dilakukan oleh penumpang itu sendiri secara mandiri, menggunakan biro perjalanan wisata yang menyediakan jasa reservasi online atau pembelian tiket pesawat, dan tentu saja langsung melakukan pembelian melalui website maskapai penerbangan yang diinginkan. Contoh beberapa maskapai yang diinginkan penumpang ketika kita ada di Indonesia, berarti beberapa maskapai penerbangan ini akan menjadi beberapa pilihan yang akan menghubungkan antar pulau di Indonesia, seperti Garuda Indonesia, Citylink, Lion Air, Wings Air, Batik Air, Sriwijaya Air, Indonesia Air, dan lain-lain. Maskapai penerbangan yang diinginkan penumpang, ini beberapa contoh penerbangan internasional yang tentu saja kalian bisa akses informasi ini dari manapun, dan tentu saja yang menjadi yang menjadi penting adalah kode dan number yang tersedia dalam sebagai penanda sebuah maskapai penerbangan. Ini contoh yang lain juga yang bisa kalian akses informasi ini sangat mudah ketika kalian membuka website IATA, maka di situ sudah terinput atau secara otomatis yang menjadi anggota IATA yang merupakan maskapai penerbangan, di situ data dari kode dan numbernya sudah tersedia. Kalian bisa cek secara mandiri, sering-seringlah membuka karena ini menjadi hal yang penting ketika kalian akan belajar mengenai sistem reservasi ini. Rute keberangkatan tentu saja asal dan tujuan yang ingin kita tuju, berapa bandara yang ada di Indonesia, yang perlu kalian ketahui adalah atau kalian hafal adalah kodenya yang memang di situ menjadi penanda bahwasanya
hal itu akan mempermudah sistem reservasi dengan kode-kode yang merupakan salah satu singkatan dari entah itu kotanya, entah itu bandara yang tersedia di kota itu, dan lain-lain. Rute keberangkatan sama seperti sebelumnya. Ini contoh di Indonesia. Ini bentuk salah satu contoh kode-kode di dunia yang saya kira kalian sudah mengetahui karena kalian sudah melakukan penugasan praktikum mengenai rute penerbangan, dan di situ sudah saya berikan contoh dalam penugasan di minggu ke-5 dan minggu ke-4 dan minggu ke-5. Ini contoh kode IATA yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Bisa kalian cek melalui website. Ini contohnya bisa dilihat di slide masing-masing. Ini rute penerbangan yang sebelumnya sudah saya jelaskan juga pada Freedom of Air, dan ini menjadi beberapa contoh bentuk perjalanan rute penerbangan yang juga sudah kalian ketahui. Untuk perjalanannya menghubungkan antar kota, tempat tujuan yang itu tidak menjadi direct flight, maka di situ akan transit di beberapa kota atau bandara, sehingga ini berkaitan dengan Freedom of Air yang telah saya jelaskan di minggu ke-4. Coba kalian kalau memang belum mengetahui, tolong dibaca sekali lagi, dipahami bahwasanya Freedom of Air ini sangat penting ketika itu berkaitan dengan rute penerbangan. Ini beberapa kode yang digunakan dalam sistem reservasi, biasanya tipe pesawat, tipe layanan yang diberikan, first class, business class, first class, economy class, dan lain-lain. Ini kode-kode yang digunakan biasanya untuk menandakan satu huruf, supaya ketika memang itu didengar oleh pilot atau operator bandara dan tentu saja penumpang tidak salah dengar untuk memperjelas huruf-huruf itu. Ini beberapa penjelasan terkait bahasa dan definisinya yang bisa kalian lihat, dan ini tentu saja berkaitan dengan hal-hal yang ada di sistem penerbangan. Setelah itu tentu saja saya kira kalau kalian ingin secara jelas mengetahui tentang bagaimana sistem reservasi ini, coba kalian cek di YouTube. Saya kira di situ sudah banyak contoh yang menjelaskan bahwasanya bagaimana sih sebenarnya praktikum ketika kalian akan melakukan sistem atau melakukan reservasi handling. Tentu saja beberapa konten di YouTube saya kira sudah sangat jelas, dan itu saya kira menjadi hal yang harus kalian ketahui ketika memang kalian akan fokus di Biro Perjalanan Wisata yang menyediakan layanan reservasi terkait maskapai penerbangan, dan tentu saja hal ini saya kira juga akan menjadi diskusi yang sangat seru bagaimana sebenarnya fungsi reservasi ini sebenarnya ketika itu dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata apakah masih menguntungkan dengan kondisi yang memang sebenarnya reservasi online ini telah sangat mudah dijangkau oleh konsumen dengan berbagai hal cara, seperti halnya ketika kita menggenggam sebuah HP, di situ gadget, di situ bahwasanya ketika kita ingin melakukan atau memesan reservasi penerbangan, maka di situ banyak sekali aplikasi yang telah menyediakan jasa layanan itu, dan tentu saja sangat beragam, sehingga beberapa waktu yang semakin ke sini fungsi yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata untuk menyediakan reservasi online ini saya kira juga
jumlahnya juga semakin berkurang dan tentu saja pasarnya juga akan semakin spesifik sehingga beberapa biro perjalanan wisata ini juga mulai meninggalkan sistem reservasi ini dan mengambil peran di lain lini usaha seperti halnya ya tentu saja biro perjalanan wisata salah satu usaha. Hanya akan kalian ketahui di semester 3, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai itu, dan tentu saja yang menarik adalah sebenarnya sistem reservasi ini menguntungkan atau tidak ketika memang biro perjalanan wisata itu tetap melakukan salah satu fungsinya adalah reservasi. Hal ini yang akan menjadi bahan diskusi kita di minggu ke-6, dan tentu saja kalian juga harus memberikan pandangan-pandangan terkait hal itu, apalagi di beberapa teman kalian juga sudah pernah melakukan magang atau PKL di beberapa biro perjalanan yang masih menggunakan atau menyediakan layanan reservasi maskapai penerbangan. Ini via telepon yang bisa kalian lihat sendiri dan kalian cari secara mandiri di YouTube. Saya kira sudah banyak konten yang memberikan contoh praktikum mengenai reservasi. Via telepon, via walking quest. Tentu saja dari ini telah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya sebenarnya reservasi ini menjadi ketelitian yang perlu atau memang harus menjadi kesesuaian antara data yang diinputkan pada sistem dan data yang ada pada kartu tanda pengenal atau KTP. Ketika hal itu berbeda, tentu saja beberapa maskapai atau memang penyedia jasa reservasi ini akan memberikan konfirmasi ulang untuk melakukan pengecekan data yang telah diinputkan dengan data yang telah tersedia pada kartu tanda pengenal. Ketika itu memang tidak sesuai, maka segera melapor, segera merubah data itu, sehingga ketika hari H akan melakukan berpergian menggunakan moda transportasi penerbangan, akan mempermudah dan tidak akan ada kendala, karena ini sistem reservasi ini merupakan juga konfirmasi ulang bahwasannya data pribadi yang telah diisikan ketika itu memang tidak sesuai, maka itu akan menjadi tanggung jawab konsumen itu sendiri. Karena memang di situ akan menjadi kesepakatan bersama antara penyedia jasa sistem reservasi online ini dengan konsumen yang akan menggunakan jasa layanan penerbangan. Beberapa hal ini saya kira juga akan menjadi fungsi dari salah satu capaian pembelajaran dalam program studi perjalanan wisata ini untuk mengetahui bahwasannya sistem reservasi ini ketika kalian bekerja atau memang nantinya akan melakukan magang, PKL, dan tentu saja kaitannya dengan biro perjalanan wisata, dengan maskapai penerbangan, itu menjadi satu kebutuhan bahwasanya di dalam perjalanan wisata ini membutuhkan hal-hal semacam itu. Dari beberapa yang saya sampaikan, tentu saja yang menarik adalah yang perlu kita diskusikan bersama adalah mengenai sebenarnya penyedia jasa reservasi maskapai penerbangan ini kita fokuskan pada biro perjalanan wisata dengan kondisi yang memang saya kira sebuah tantangan. Ketika itu banyak penyedia sistem reservasi yang online dan menyediakan harga yang lebih murah, apakah biro perjalanan wisata tetap bertahan dengan salah satu usaha yang dilakukan untuk menyediakan jasa reservasi online, atau memang mereka mengambil lini usaha lainnya, sehingga ketika kita berbicara mengenai bisnis, maka di situ keuntungan dari pemasukan sumbernya berasal dari mana saja, dan tentu saja ketika kita menggunakan reservasi online itu akan berkaitan dengan beberapa alat atau teknologi yang memang itu memudahkan dan menghubungkan beberapa maskapai penerbangan yang ada di dunia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan beberapa hal terkait sistem reservasi ini akan lebih baik kita diskusikan secara
tatap muka walaupun secara daring atau secara online, saya kira bisa menjadi bahan yang menarik untuk didiskusikan bahwasanya apakah masih sesuai reservasi online ini diterapkan pada lini usaha yang dilakukan oleh Biro Perjalanan Wisata. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan di kemudian hari, ketika memang kalian mempunyai niat yang tulus untuk belajar mengenai tarif dan dokumen pasasi ini, akan bermanfaat di masa yang akan datang. Sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya, dan tentu saja silahkan belajar lebih dalam lagi, karena di sini reservasi juga sangat menentukan ketika kalian di masa yang akan datang akan berkecimpung atau memang terlibat dalam satu lini usaha yang ada di dalam perjalanan wisata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.